Kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah akibat sambaran petir diragukan banyak pihak. Sejumlah kalangan meminta PT Pertamina dan Kementerian BUMN segera mengaudit sistem pengamanan di kilang-kilang minyak milik Pertamina. Dalam setahun sudah terjadi 3 kali kebakaran di tangki kilang minyak Pertamina. Apakah ada unsur sabotase yang menguntungkan segelintir oknum? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran beruntun ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Adian Apitupulu. Selamat sore, Bang Adian. Selamat sore. Dan ada staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga. Selamat sore, Bang Arya. Selamat sore. Oke, saya mau langsung ke Bang Adian di DPR. Bang Adian, kebakaran kembali terjadi pada kilang Pertamina di Cilacap akibat sambaran petir. Anda percaya penyebabnya hanya faktor alam atau ada faktor lain yang Anda curigai, Bang Adian? Ini bukan persoalan percaya tidak percaya kalau menurut saya ya. Tapi pertama bahwa ini kejadian yang sudah 3 kali dalam 1 tahun. Kalau kita runut lebih jauh lagi sudah berkali-kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita lihat bahwa BBM ini kebutuhan yang paling penting buat rakyat Indonesia di banyak sektor. Transportasi, pertanian, sampai pertahanan keamanan. Kalau kita bicara mobilisasi tentara, dia tidak mungkin bisa berjalan kalau BBM-nya tidak ada di mobil-mobil mereka. Saya kira seperti itu. Ekonomi juga bisa macet kalau kemudian BBM kita terganggu. Nah, kalau kita lihat bahwa pentingnya seperti inilah BBM kita, itu membuat kemudian kilang ini menjadi objek vital negara. Nah, kalau kemudian terjadi kebakaran berkali-kali di berbagai objek vital negara, menurut saya harus kita pertanyakan. Apalagi kalau saya dengar dari pernyataan salah seorang pakar petir dari ITB dikatakan bahwa dengan ketebalan plat 4,85 mm sulit bagi petir untuk mampu ngebolongin itu. Nah, lalu apa sebabnya? Nah, ini harus diinvestigasi. Kadang-kadang lucu kita ya, beberapa belas menit, beberapa jam langsung disimpulkan petir. Ada nggak kemungkinan lain? Human error misalnya. Kan mungkin saja. Kan ada 5 level pengamanan di situ. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai ada ruang pemantauan tersendiri. Artinya bahwa pengamanan ini level tinggi. Saya mau tanya ke Bang Arya dari Kementerian BUMN. Bang Arya, kalau tadi dari DPR menilai bahwa ini lucu kalau misalnya disebut itu karena sambaran petir, karena platnya itu sangat tebal sekali di tangki-tangki kilang minyak Pertamina, dan ini kan memang sudah beruntun ya, artinya sistem keamanannya itu dipertanyakan. Nah, dari Kementerian BUMN, Bang Arya, apakah juga menaruh kecurigaan ada faktor lain yang memicu kebakaran di kilang-kilang Pertamina ini? Curiga sih, kita kan kemarin sudah dijelaskan ya, di kebakaran sebelumnya pun dijelaskan bahwa itu adalah penyebabnya udah ada gitu ya. Kalau misalnya yang kemarin itu juga ada misalnya tersangka dan sebagainya, mungkin kita bisa mencurigai lebih jauh lagi. Ini karena memang hasil dari kan dulu yang sebelumnya kan di laporan polisi juga kan, polisi juga udah investigasi. Tapi yang pasti kami dari kementerian jelas ya, sama dengan DPR. Kita minta ini sama Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap khususnya Cilacap. Karena Cilacap ini kan udah beberapa kali ya, dan kejadiannya mirip gitu. Jadi harusnya, walaupun kami dapat informasi, mereka sudah melakukan improvisasi, improvement di sana, dan kami lagi improvement terkena gitu. Tapi tetap saja, kita minta Pertamina untuk evaluasi total, khususnya untuk di Cilacap. Kita minta Pertamina untuk evaluasi total begitu ya. Kalau misalnya di Cilacap, karena betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bang Arya, bulan Juni kemarin pada saat kilang yang di Cilacap terbakar juga alasannya sama ataupun penyebabnya sama, sambaran petir. Nah, dalam setahun ini Bang Adian, tadi Anda sudah mengatakan juga bahwa terjadi 3 kali kebakaran di tangki kilang-kilang Pertamina. Anda menilai ada unsur sabotase di sini? Begini loh, kalau kemudian terjadi kebakaran dengan sebab yang sama berkali-kali, pilihannya cuma 2 menurut saya. Pertama, kita tidak belajar dari kesalahan, kita lebih bodoh dari keledai. Kedua, memang kita tidak menguasai teknologi perkilangan, termasuk bagaimana mengamankan kilang dari masalah-masalah yang timbul karena alam. Kalau begitu, ada tidak kemungkinan lain? Banyak loh, human error. Kan ada sekian level pengamanan di sana itu. Tidak ini objek vital negara. Tingkatan pengamanannya tidak sederhana. Bisa dikatakan bahwa ada tingkatan pengamanan yang sangat ketat, tinggi, masuk diperiksa, semua diperiksa. Nah, masa iya berkali-kali persoalannya adalah petir. Kalau perlu kita lihat, misalnya kita coba
kemampuan petir menembus logam baja itu di ketebalan berapa? Mungkin ada petir saat itu, bisa saja toh. Tapi apakah petir itu menjadi penyebab? Belum tentu. Nah ini yang menurut saya harus diperiksa. Jangan dong kita menutup peluang lain. Kita tahu bahwa BBM ini punya nilai strategis yang luar biasa besarnya buat bangsa kita. Ada mafia minyak yang juga berpotensi untuk bermain dalam kelangkaan BBM. Kita akan bahas itu nanti, Bang Adian. Sebentar. Pertamina menghitung kerugiannya sederhana kan. Satu tangki 31.000 kiloliter BBM Pertalite. Berarti angkanya sekian. Kenapa tidak dihitung kerugian tangkinya, kerugian ketertundaan yang terjadi, pembuatan baru dan sebagainya. Dalam kalkulasi kita dari 3 ledakan, 3 kebakaran tangki dalam 1 tahun hampir 3 triliun loh. Nah lalu dalam bentuk pola pertanggungjawaban manajerial, biasanya dalam pengamanan tingkat tinggi seperti kilang ini, itu 2 level di atas. Berarti manajer dan direktur kilang itu yang dipanggil bertanggung jawab. Kita akan bahas ke situ nanti. Saya mau tanya ke Bang Arya dulu. Bang Arya, Kementerian BUMN melihat sistem pengamanan di kilang-kilang minyaknya Pertamina ini sudah memenuhi standar internasional atau memang belum, Bang Arya? Gini, kita harus tahu berapa kilang-kilangnya Pertamina kan ada yang tua, ada yang sudah modern, ada yang maju gitu ya. Untuk yang di Cilacap dulu nih, Bang. Saya ngomong umum dulu ya. Artinya memang mereka kalau kayak di Balikpapan itu memang udah modern gitu ya. Yang di Cilacap ini kan udah lama. Udah lama banget, udah tua ya. Tapi sebenarnya mereka udah improve. Biar tahu dulu itu kalau di Cilacap tuh kalau kebakaran malah pakai pemadam air gitu. Sekarang udah pakai foam. Artinya ada kenaikannya, udah ada improvement gitu. Tapi kan sekarang ini bukan soal antisipasi terhadap kebakarannya. Kayak kemarin mereka memang berhasil lah ya. Dengan cepat mengantisipasi dan bisa hanya berapa jam udah bisa. Tapi yang kita kejar kan nggak hanya itu. Benar kata Bang Adian tadi bahwa ini kenapa bisa kena petir terus. Nanti kan setiap petir kita ketakutan kan, bahaya kalau gitu. Gitu ya, jangan sampai gitu. Makanya kita minta evaluasi total terhadap kawan-kawan di bagaimana teknisnya bagaimana gitu ya, dan secara manajemennya bagaimana di Cilacap gitu. Bang Adian, bicara soal manajemen tadi Anda sudah sebut bahwa yang bertanggung jawab harusnya dari manajer dan juga direktur kilang. Apakah memang hanya cukup di mereka saja atau memang ada yang lain, Bang? Paling tidak kan batasnya di situ. Kalau kemudian peristiwanya terkait dengan operasional, kemudian distribusi dan sebagainya, dia harus naik level lebih tinggi lagi. Tapi karena terkait dengan kilang, jadi paling tidak direktur kilangnya bertanggung jawab, manajer kilang yang di site sana juga harus bertanggung jawab. Nggak bisa loh orang kemudian tiba-tiba tenang-tenang saja seperti ini sementara rakyat panik, negara panik, lalu dia tidak dapat sanksi apapun. Itu penting menurut saya. Paling tidak begini, yang bertanggung jawab secara langsung di lokasi itu siapa? Manajer kilang. Yang mengontrol para manajer kilangnya siapa? Direktur kilang. Mana sudah diperiksa belum? Sudah diinvestigasi belum? Kemudian sudah diperiksa belum? Kemudian siapa saja yang datang, keluar, pergi saat itu, berapa orang, siapa yang bertanggung jawab, piketnya, lalu yang kemudian mengontrol dari kontrol roomnya siapa, segala macam. Kita kan belum mendapatkan penjelasan yang sangat detail. Tiba-tiba beberapa jam setelah terjadi ledakan dan kebakaran dibilang petir. Bang Arya, kalau menurut Bang Adian harus dicari yang bertanggung jawab begitu ya, salah satunya adalah direktur kilang. Apakah dengan ini Kementerian BUMN akan mengevaluasi ulang manajemen kinerja direksi, terutama direktur kilang Pertamina ini? Mengingat ya kebakarannya terjadi berulang kali, Bang. Iya, makanya kan kita minta kepada holding Pertamina untuk mengevaluasi total yang di kilang di Cilacap. Jadi kita sudah minta ini kepada mereka supaya dievaluasi di mana gitu, sampai ada terjadi perulangan seperti ini, di mana masalahnya gitu, harus jelas, harus clear. Apakah memang tidak ada improvement sama sekali misalnya. Kalau ada improvement udah sampai sejauh mana? Jangan nanti nunggu lagi bulan depan lagi ada lagi, jangan sampai seperti itu terjadi. Makanya kita minta evaluasinya total terhadap Cilacap gitu. Artinya ini akan menjadi momentum untuk mereformasi ulang begitu ya? Sistem pengamanan, kemudian manajemen di Pertamina Holding begitu, Bang Arya? Jangan dilebar. Saya bilang kan ini kan fokusnya kita di Cilacapnya gitu. Kita ingin tahu Cilacapnya dulu nih.
kan gitu, jangan diperlebar sampai karena kan kilangnya Pertamina ini kan tidak hanya di Cilacap, banyak gitu, di mana-mana ada. Jadi fokus dulu kan. yang di situ ya? Ya fokus Cilacap, ini kan tangki ya, ini tangkinya gitu, tangkinya yang ini ya kita fokus di Cilacapnya gitu, karena kan di sana ada bertanggung jawab terhadap itu gitu. Oke, Bang Adian, salah satu pengamat ekonomi dan pertambangan dari UGM, Fahmi Radi, memandang kebakaran beruntun tangki Pertamina ini dilakukan sengaja untuk meningkatkan kuota impor minyak. Anda melihat indikasi itu juga tadi sebelumnya memang Anda sempat menyebut bahwa ada keuntungan yang mungkin didapatkan dari mafia migas begitu? Banyak hal ya, kalau misalnya kita lihat unsur alam di tempat lain di negara Jepang yang rawan gempa, kilang minyaknya aman-aman saja, tangkinya aman-aman saja, mereka punya cara. Lalu kenapa sih kita tidak berani membuka kemungkinan lain dalam kepala kita? Human error mungkin nggak? Mungkin. Oke, sabotase mungkin nggak? Mungkin juga. Kenapa? Beruntun kok. Beruntun terjadi sekian kali, kerugian sangat besar. Lalu kalau dia terjadi sabotase, motifnya apa? Bisa mafia migas, bisa persoalan politik yang lain. Apakah mau mematangkan situasi menuju tahapan awal pemilu? Semuanya mungkin. Nah, kita butuh investigasi yang menyeluruh agar tidak berspekulasi. Kalau baru 3 jam terjadi ledakan, mungkin aparatur belum sampai sana, tiba-tiba sudah keluar berita pernyataan petir. Baru 5 jam sudah petir. Lo yang diselidiki apa besinya saja masih panas gitu loh. Artinya jangan terlalu cepat seperti itu. Kenapa investigasi menyeluruh menjadi penting? Agar kita tidak terlalu banyak spekulasi. Diperjelas dong. Kalau perlu dijelaskan apa yang dilakukan manajer kilang saat itu dari pagi sampai malam. Jam sekian dia di mana, jam sekian di mana, saat terjadi ledakan dia sedang di mana. Yang bertanggung jawab untuk dikontrol roomnya siapa? Ini kan pengamanan objek vital negara, bukan pengamanan mall biasa, warung, toko, bukan. Bang Arya, insiden kebakaran itu akan memperbesar biaya impor bahan bakar minyak nasional karena data BPS impor minyak Indonesia tercatat sebanyak 10,57 juta barel sepanjang Januari hingga Juli 2021. Jumlah itu meningkat Bang Arya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 10,33 juta barel. Dengan insiden kebakaran ini keran impor minyak kita akan semakin meningkat Bang? Ya nggak begitulah, kan kecil itu ya. Yang ini kan 31.000 kilo ya. Yang kita impor itu kan 10 juta, yang bilang seperti itu, 50 juta. Jadi kan terlalu jauh juga. Jadi yang tadi pengamat UGM mengatakan bahwa ini karena mau naikkan impor, enggak lah, ini tangki kok. Tangki kan cuma 30.000 kiloliter gitu ya. Sementara yang kita impor 50 juta kan nggak ngaruh, Mbak. Pengaruhnya prosentasenya terlalu kecil gitu. Artinya tidak sampai ke sana. Tapi saya sepakat bahwa ini investigasi harus dilakukan. Makanya seperti yang kemarin investigasi yang waktu kebakaran yang pertama, itu kan kita minta investigasi juga. Nah ini kan kita minta investigasi juga, gitu ya. Jadi kan mereka bilang kenapa petir karena yang mereka lihat CCTV. Tapi itu nggak boleh berhenti di sana gitu. Ini kenapa? Harus dicari, diinvestigasi. Kita minta, makanya evaluasinya total gitu. Tapi kalau dibilang bahwa ini untuk supaya naikin impor sih terlalu jauh gitu. Terlalu jauh kalau misalnya berpikiran bahwa ini akan meningkatkan keran impor minyak begitu presentasinya, ya. Presentasinya aja, presentasinya lihat. Baik. Kita akan break sejenak, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Adian Apitupulu, anggota Komisi 7 DPR RI, dan juga Arya Sinulinga, staf sus Menteri BUMN. Bang Adian, saya mau tanya pertanyaan terakhir untuk Anda dan nanti saya baru ke Bang Arya. Bang Adian, apakah kemudian kebakaran tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap ini akan semakin memperburuk kinerja keuangan Pertamina tahun 2021 atau memang terlalu jauh kalau misalnya pemikirannya ke situ? Berpengaruh pasti. Bagaimanapun juga berpengaruh pasti. Kita kontrak jual beli minyak ini kan tidak per liter dan tidak per hari. Ini kan jual beli minyak, impor minyak, tidak seperti kita datang ke SPBU, bawa duit, bayar. Pasti terganggu. Persoalan dampaknya sejauh mana dan sebesar apa itu harus dihitung. Tapi kan kenapa kemudian kita memperkuat kecurigaan, ada faktor lain. Begini loh Mbak, ini yang terbakar ini kan Pertalite. Ketersediaan Pertalite kita ini cuma 10 hari di Indonesia. Sementara Pertalite dan ketersediaan 10 hari ini, kalau dia terganggu sekian persennya saja, pasti akan mengganggu proses distribusi lainnya. Ini pun harus kita perbaiki. Kenapa cuma 10 hari? Negara lain ada yang sampai 80 hari. Vietnam itu 47 hari loh cadangan BBM untuk rakyatnya.
Kita hanya 10 hari. Jadi kalau diganggu saja sekian persen ini pasti terganggu. Kita tidak mungkin terbakar 31.000 kiloliter, lalu kita impor lagi hanya 31.000 kiloliter. Hari ini kita pesan, besok sampai nggak seperti sederhana itu. Ya ini menurut saya tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi jelas akan ada pihak yang harus dituntut pertanggungjawabannya secara manajerial di sini. Terus kedua, ayo kita investigasi menyeluruh agar tidak muncul spekulasi. Itu loh, tahun depan ini Januari, Februari, Maret, April, Mei itu sudah tahapan awal pemilu. Segala macam isu, fitnah, tuduhan dan sebagainya bisa muncul. Bagaimana meredam itu? Investigasi menyeluruh, jelaskan terbuka pada rakyat. Termasuk yang saya bilang tadi, di jam ini manajernya kemana, kepala penjagaannya kemana, kepala kilangnya kemana, itu jelaskan. Dipaparkan pada rakyat. Harus ada pihak yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa kebakaran ini, Bang Arya. Apakah Kementerian BUMN akan mengambil sikap tegas kalau memang nanti hasil penyelidikan ataupun penyidikan dari kepolisian menunjukkan bahwa memang ada yang salah dari pengelolaan ataupun manajemen di Pertamina? Ya, kita sih berharap ini ya, kalau memang udah keluar dari polisi sampai sejauh itu ya pasti tegas dong. Mungkin nggak tegas, itu pasti tegas. Tapi yang pasti kita sekarang ini Pertamina kita minta evaluasi total terhadap di Cilacap. Jadi di samping polisi bekerja, kita minta manajemen Pertamina juga melakukan evaluasi juga terhadap Cilacap. Artinya kalau misalnya nanti hasil investigasinya menunjukkan bahwa ada yang bertanggung jawab, Kementerian BUMN tidak segan untuk mencopot, begitu ya Bang? Meminta harus Pertamina dong untuk mencopot. Masa enggak? Harus dicopot lah. Kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari aparat kepolisian. Harus ada investigasi menyeluruh, tidak hanya berhenti ke alasan ataupun faktor penyebabnya adalah sambaran petir begitu ya. Sekali lagi untuk menghindari spekulasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Komisi 7 DPR RI Adian Apitupulu dan staf sus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Bang Adian. Terima kasih Bro.